Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridho Ahkam Abrori, NIM 2003-05061. Saya sebagai moderator dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan tentang perubahan dan pengembangan organisasi dan manajemen konflik. Pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Arini Sapitri Maharani. Pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Nurul Aulia Insani. Pemateri ketiga yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pemateri keempat yang akan disampaikan oleh Siti Rosdiana. Pemateri kelima yang akan disampaikan oleh Rina Padilla. Pemateri keenam yang akan disampaikan oleh Ulia Nurul Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arini Sapitri Maharani. Pemateri pertama akan menjelaskan tentang perubahan organisasi, faktor-faktor perubahan organisasi, dan proses perubahan sebuah organisasi. Perubahan organisasi. Perubahan atau berubah secara etimologis dapat bermakna sebagai usaha atau perbuatan untuk membuat sesuatu berbeda dari sebelumnya. Dalam istilah perubahan organisasi dikenal istilah senada, yaitu change intervention, sebuah rancangan aksi atau tindakan untuk membuat proses inovasi merubah sesuatu menjadi berbeda. Perubahan organisasi akan mengarah kepada opsi mundur apabila perencanaan yang ada di dalamnya, baik satu ataupun banyak komponen yang menyusun mengalami disfungsi. Perubahan organisasi akan mengarah pada opsi maju apabila ada kesinambungan yang harmonis antara sistem dan pelaksanaan suasana yang berlangsung pada sistem tersebut, tertata dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur atau inovasi kooperatif satu sama lain. Faktor-faktor perubahan organisasi. Faktor perubahan terjadi karena ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah penyebab perubahan yang berasal dari dalam organisasi yang bersangkutan yang dapat berasal dari berbagai sumber. Proses kerjasama yang berlangsung dalam organisasi juga kadang-kadang merupakan penyebab dilakukannya perubahan. Faktor-faktor internal yaitu problem antar anggota, problem dalam proses kerjasama, dan problem keuangan. Sedangkan faktor eksternal adalah penyebab perubahan yang berasal dari luar atau sering disebut lingkungan. Beberapa penyebab perubahan organisasi yang termasuk faktor eksternal adalah yang pertama teknologi, yang kedua peperangan, dan yang ketiga pengaruh budaya masyarakat lain. Selanjutnya proses perubahan sebuah organisasi. Yang dimaksud dengan proses perubahan organisasi adalah tata urutan atau langkah dalam mewujudkan perubahan organisasi. Proses terjadinya suatu perubahan di dalam organisasi meliputi 6 tahap. Adapun tahap-tahap tersebut adalah yang pertama, tekanan dan desakan. Pada tahap ini, manajemen tingkat atas mulai merasakan adanya masalah tekanan, desakan, dan kebutuhan akan suatu perubahan. Yang kedua, intervensi dan reorientasi. Setelah merasakan adanya tekanan dan desakan, para manajer mulai mencoba berusaha menyelesaikannya dengan mencari dan menentukan serta merumuskan permasalahan. Untuk itu, mereka biasanya menyewa seseorang atau beberapa konsultan, atau bisa juga pihak internal atau karyawan perusahaan sebagai pengatur perubahan. Yang ketiga, diagnosa dan pengenalan masalah. Pada tahap ini, pengantar perubahan mulai mengumpulkan berbagai informasi atau data. Kemudian, menganalisanya. Masalah yang paling penting dikenal dan diperhatikan untuk dipecahkan. Yang keempat, penemuan dan komitmen penyelesaian. Pada tahap keempat ini, pengantar perubahan dan merangsang pemikiran, kreativitas, serta mulai meninggalkan metode-metode kerja lama, menggantinya dengan metode-metode baru yang lebih efektif. Yang kelima, percobaan dari pencarian hasil. Setelah alternatif terbaik untuk penyelesaian ditemukan dan dikembangkan,
Selanjutnya diadakan percobaan penerapannya untuk diketahui hasilnya. Dan yang terakhir atau yang keenam, penguatan dan penerimaan. Pada tahap ini setelah penerapan program-program kegiatan dalam rangka penyesuaian dengan perubahan ataupun pengembangan telah berhasil dan sesuai dengan keinginan, maka kegiatan untuk perubahan tersebut diusahakan harus diterima oleh para karyawan dan menjadi penguat yang dapat mengangkat semua karyawan pada perubahan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya masalah tekanan, desakan, dan kebutuhan akan suatu perubahan. Yang kedua, intervensi dan reorientasi. Setelah merasakan adanya tekanan dan desakan, para manajer mulai mencoba berusaha menyelesaikannya dengan mencari dan menentukan serta merumuskan permasalahan. Untuk itu, mereka biasanya menyewa seseorang atau beberapa konsultan, atau bisa juga pihak internal atau karyawan perusahaan sebagai pengatur perubahan. Yang ketiga, diagnosa dan pengenalan masalah. Pada tahap ini, pengantar perubahan mulai mengumpulkan berbagai informasi atau data. Kemudian, menganalisanya. Masalah yang paling penting dikenal dan diperhatikan untuk dipecahkan. Yang keempat, penemuan dan komitmen penyelesaian. Pada tahap keempat ini, pengantar perubahan dan merangsang pemikiran, kreativitas, serta mulai meninggalkan metode-metode kerja lama, menggantinya dengan metode-metode baru yang lebih efektif. Yang kelima, percobaan dari pencarian hasil. Setelah alternatif terbaik untuk penyelesaian ditemukan dan dikembangkan, selanjutnya diadakan percobaan penerapannya untuk diketahui hasilnya. Dan yang terakhir atau yang keenam, penguatan dan penerimaan. Pada tahap ini setelah penerapan program-program kegiatan dalam rangka penyesuaian dengan perubahan ataupun pengembangan telah berhasil dan sesuai dengan keinginan, maka kegiatan untuk perubahan tersebut diusahakan harus diterima oleh para karyawan dan menjadi penguat yang dapat mengangkat semua karyawan pada perubahan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Aulia Insani. Saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, cara-cara penanganan perubahan, lalu yang kedua, jenis perubahan organisasi, dan yang ketiga, perkembangan organisasi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang cara-cara penanganan perubahan. Ada dua pendekatan penanganan perubahan organisasi. Yang pertama, proses perubahan reaktif. Manajemen bereaksi atas tanda-tanda bahwa perubahan dibutuhkan, pelaksanaan modifikasi sedikit demi sedikit untuk menangani masalah tertentu yang timbul. Lalu yang kedua, program perubahan yang direncanakan atau disebut sebagai proses proaktif. Manajemen melakukan berbagai investasi waktu dan sumber daya lainnya yang berarti untuk mengubah cara-cara operasi organisasi. Lalu yang kedua ada jenis perubahan organisasi. Pada jenis perubahan organisasi terbagi menjadi dua juga. Yang pertama, perubahan tidak terencana. Perubahan bersifat spontan tanpa ada arahan dari agen perubahan. Jenis-jenis perubahan yang tidak dapat diantisipasi oleh organisasi. Contohnya, pemogokan liar yang membuat pabrik tutup, atau konflik interpersonal yang menghasilkan prosedur baru dalam hubungan antar departemen. Lalu yang kedua, perubahan terencana. Perubahan ini dihasilkan oleh usaha-usaha yang dilakukan oleh agen perubahan. Perubahan ini merupakan respon dari adanya perbedaan antara apa yang diharapkan dan kondisi aktual. Contohnya dalam suatu organisasi yang menerapkan teknologi informasi dalam organisasinya sehingga dapat membantu organisasi dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita organisasi. Dan yang ketiga ada perkembangan organisasi. Pengembangan organisasi merupakan cara pendekatan terhadap perubahan yang berjangka panjang
dan lebih luas ruang lingkupnya dengan tujuan untuk menggerakkan seluruh organisasi ke arah tingkat fungsional yang lebih tinggi. Teori dan praktik pengembangan organisasi didasarkan pada beberapa asumsi penting, yaitu yang pertama, manusia sebagai individu. Dua asumsi penting yang mendasari pengembangan organisasi adalah bahwa manusia memiliki hasrat berkembang dan kebanyakan orang tidak hanya berpotensi dan berkeinginan untuk berkontribusi sebanyak mungkin pada organisasi. Lalu yang kedua, manusia sebagai anggota dan pemimpin kelompok. Organisasi yang menerapkan pengembangan organisasi harus berasumsi bahwa setiap orang dapat diterima dan diakui perannya oleh kelompok kerjanya. Dalam organisasi, perlu dibutuhkan keterbukaan agar para anggotanya dapat dengan leluasa mengungkapkan perasaannya dan pikirannya. Dalam keterbukaan, orang akan mendapatkan kepuasan kerja yang lebih tinggi, sehingga dengan demikian performansi kelompok akan lebih efektif. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Terima kasih. Pimpin kelompok. Organisasi yang menerapkan pengembangan organisasi harus berasumsi bahwa setiap orang dapat diterima dan diakui perannya oleh kelompok kerjanya. Dalam organisasi, perlu dibutuhkan keterbukaan agar para anggotanya dapat dengan leluasa mengungkapkan perasaannya dan pikirannya. Dalam keterbukaan, orang akan mendapatkan kepuasan kerja yang lebih tinggi, sehingga dengan demikian performansi kelompok akan lebih efektif. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Terima kasih. Langkah-langkah pengembangan organisasi. Organisasi apapun tidak dapat menghindarkan diri dari pengaruh berbagai perubahan yang terjadi. Yang dimaksud dengan proses perubahan organisasi adalah tata cara atau langkah-langkah dalam mewujudkan perubahan organisasi. Langkah-langkah pengembangan organisasi terdiri dari 1. Mengadakan pengkajian. Untuk dapat melaksanakan perubahan organisasi dengan baik, suatu organisasi harus mengadakan langkah pengkajian. Langkah ini digunakan untuk meminimalisir dampak negatif dari perubahan organisasi. 2. Mengadakan identifikasi. Yang perlu diidentifikasi adalah dampak perubahan-perubahan yang terjadi dalam organisasi. Setiap faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan organisasi harus diteliti secara cermat sehingga jelas permasalahannya dan dapat dipecahkan dengan cepat. 3. Menetapkan perubahan. Sebelum langkah-langkah perubahan diambil, pimpinan organisasi harus yakin terlebih dahulu bahwa perubahan memang harus dilakukan, baik dalam rangka meningkatkan kemampuan organisasi maupun dalam rangka mempertahankan eksistensi serta pengembangan dan pertumbuhan organisasi selanjutnya. 4. Menentukan strategi. Apabila pimpinan organisasi yakin bahwa perubahan benar-benar harus dilakukan, maka pemimpin organisasi harus segera menyusun strategi untuk mewujudkannya. 5. Melakukan evaluasi. Untuk mengetahui apakah hasil dari perubahan itu bersifat positif atau negatif, perlu dilakukan penilaian. Apabila hasil perubahan sesuai dengan harapan, berarti berpengaruh positif terhadap organisasi, dan apabila sebaliknya, berarti negatif. Materi yang ketiga yaitu ciri-ciri pengembangan organisasi. Ciri-ciri pengembangan organisasi yang efektif yaitu 1. Merupakan strategi terencana dalam mewujudkan perubahan organisasional yang memiliki sasaran jelas berdasarkan diagnosa yang tepat dan akurat terhadap permasalahan yang akan dihadapi oleh suatu organisasi. 2. Merupakan kolaborasi antara berbagai pihak yang akan terkena perubahan dalam suatu organisasi. 3. Menekankan cara-cara baru yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja seluruh organisasi dan semua satuan kerja dalam organisasi. 4. Mengandung nilai humanistik, di mana pengembangan potensi manusia menjadi bagian terpenting. 5. Menggunakan pendekatan komitmen
sehingga selalu memperhitungkan pentingnya interaksi dan interdependensi antara organisasi satu dengan organisasi yang lainnya. 6. Berbagai satuan kerja sebagai bagian integral di suasana yang utuh. 7. Menggunakan pendekatan ilmiah dalam upaya meningkatkan efektivitas organisasi. Baiklah, saya Siti Rosdiana. Saya akan menjelaskan secara singkat materi yang kedua, yaitu tentang manajemen konflik. Di sini akan saya jelaskan secara singkat, yaitu tentang apa itu manajemen konflik, kemudian apa saja tujuan dari manajemen konflik. Konflik sendiri berarti sebuah pertentangan atau pelanggaran yang mana sering terjadi, baik itu antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Konflik sendiri memang sangat sulit untuk dihindari, sangat sering terjadi karena salah satu penyebabnya adalah mungkin karena adanya perbedaan pendapat atau hal-hal yang lain, yang mana konflik sendiri sering terjadi baik di kalangan perusahaan maupun di kalangan-kalangan lainnya. Sementara manajemen berarti mengatur atau mengelola. Jadi manajemen konflik itu dapat kita artikan sebagai sebuah langkah yang diambil oleh pihak ketiga yang bertujuan untuk mengarahkan konflik ini ke penyelesaian tertentu, yang mana mungkin hasilnya yaitu dapat menyelesaikan konflik atau meredakan konflik atau menenangkan konflik yang terjadi. Misalnya konflik dalam organisasi. Konflik dalam organisasi adalah ketidaksesuaian antara dua atau lebih anggota atau kelompok-kelompok organisasi yang timbul karena adanya kenyataan bahwa mereka harus membagi sumber daya yang terbatas atau kegiatan-kegiatan kerja, atau karena kenyataan bahwa mereka mempunyai perbedaan status, tujuan, nilai, dan persepsi. Kemudian tujuan dari manajemen konflik. Yang pertama yaitu untuk mencegah gangguan kepada anggota organisasi untuk memfokuskan diri pada visi, misi, dan tujuan dari organisasi tersebut. Kemudian yang kedua yaitu untuk memahami orang lain dan menghormati keberagaman. Dalam berorganisasi harus memahami bahwa rekan kerja memiliki keanekaragaman dan berbagai perbedaan, suku, agama, bahasa, pribadi, perilaku, atau pola pikir, dan sebagainya. Manajemen konflik harus diarahkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam konflik memahami keragaman tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu untuk meningkatkan kreativitas, menguraikan bahwa konflik yang terjadi di tempat kerja dapat dimanajemeni untuk menciptakan kreativitas dan inovasi serta mengembangkan produktivitas. Kemudian yang keempat yaitu untuk meningkatkan keputusan melalui pertimbangan berdasarkan pemikiran berbagai informasi dan sudut pandang. Konflik atau perbedaan pendapat memfasilitasi terciptanya berbagai alternatif keputusan dan penggunaan informasi yang akurat untuk memilih salah satu alternatif yang terbaik. Manajemen konflik harus memfasilitasi terjadinya alternatif dan pemilihan salah satu alternatif terbaik berdasarkan informasi yang akurat. Kemudian yang terakhir yaitu untuk meningkatkan terjadinya pemogokan. Konflik bisa menciptakan kecurigaan antara buruh dan manajemen perusahaan. Kecurigaan akan merusak komunikasi antar keduanya. Hal ini mengarahkan terbentuknya konflik destruktif yang akan meningkatkan pemogokan. C. Macam-macam konflik. Menurut Stoner dan Freeman,
konflik itu dibagi menjadi 6 macam. Yang pertama adalah konflik dalam diri individu. Ini terjadi ketika seseorang individu harus memilih tujuan yang saling bertentangan atau karena tuntutan tugas yang melebihi batas kemampuannya. Yang kedua, konflik antar individu. Ini terjadi karena adanya perbedaan kepribadian antara individu yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, konflik antar individu dan kelompok. Ini terjadi ketika individu itu gagal menyesuaikan diri dengan norma-norma yang ada dalam kelompok tersebut. Yang keempat, konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama. Yang kelima, konflik antar organisasi, dan yang keenam, konflik antar individu dalam organisasi yang berbeda. D. Penyebab atau sumber konflik. Yang pertama, keterbatasannya sumber. Yang kedua, diferensiasi organisasi. Yang ketiga, sistem imbalan yang tidak layak. Yang keempat, komunikasi yang tidak baik. Dan yang kelima, pribadi orang. Pengaruh konflik itu bisa saja berpengaruh pada pengaruh positif dan bisa berpengaruh pada negatif. Yang termasuk dalam pengaruh positif yaitu yang pertama, menciptakan perubahan. Konflik berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia. Konflik dapat mengubah dan mengembangkan kehidupan umat manusia. Contohnya yaitu konflik penjajah dan bangsa yang dijajah bisa menghasilkan kemerdekaan bangsa-bangsa yang terjajah. Sepanjang abad ke-20, konflik antar penjajah dan bangsa-bangsa yang terjajah menghasilkan kemerdekaan dan menciptakan negara-negara merdeka baru. Yang kedua termasuk dalam konflik positif yaitu membawa objek konflik ke permukaan. Maksudnya yaitu tanpa terjadinya konflik, objek konflik pokok masalah yang terpendam di antara pihak-pihak yang terlibat, konflik muncul ke permukaan. Tanpa munculnya objek konflik, masalah tersebut tidak mungkin diselesaikan. Yang ketiga, memahami orang lain lebih baik. Yaitu konflik membuat orang memahami adanya orang lain lawan konflik yang berbeda pendapat, berbeda pola pikir, dan berbeda karakter. Perbedaan tersebut perlu dimanajemeni dengan hati-hati agar menghasilkan solusi yang menguntungkan dirinya atau kedua pihak. Yang keempat, menstimulus cara berpikir yang kritis dan meningkatkan kreativitas. Konflik akan menstimulusi orang untuk berpikir kritis terhadap posisi lawan konfliknya dan posisi dirinya sendiri. Orang harus memahami mengapa lawan konfliknya mempunyai pendapat yang berbeda dan mempertahankan pendapatnya. Kreativitasnya meningkat yang digunakan dalam menyusun strategi dan taktik untuk menghadapi konflik tersebut. Yang kelima, manajemen konflik dalam menciptakan solusi terbaik. Jika dimanajemeni dengan baik, konflik dapat menghasilkan solusi yang memuaskan kedua belah pihak yang terlibat konflik. Solusi yang memuaskan kedua belah pihak akan menghilangkan perbedaan mengenai objek konflik. Hilangnya perbedaan membawa keduanya kembali dalam interaksi sosial yang harmonis. Pengaruh negatif. Di samping dapat mengakibatkan timbulnya sesuatu yang positif, konflik dapat menciptakan pengaruh negatif. Yang termasuk dalam pengaruh negatif yaitu pertama, biaya konflik. Konflik memerlukan biaya untuk melakukan transaksi interaksi konflik dalam bentuk sumber-sumber seperti energi fisik, energi psikologi, uang, waktu, dan peralatan. Makin tinggi intensitas konflik, makin tinggi sumber yang akan digunakan. Yang kedua, merusak hubungan dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat konflik. Konflik, terutama konflik destruktif, menurunkan kualitas dan intensitas hubungan di antara pihak-pihak yang terlibat konflik. Konflik dapat menimbulkan perasaan tidak senang, marah, benci, dan agresi kepada lawan konflik. Keadaan ini merusak hubungan di antara pihak-pihak yang terlibat konflik dan komunikasi di antara mereka. Yang ketiga, merusak sistem organisasi. Sistem organisasi yang harmonis menciptakan sinergi positif. Produksi
subsistem yang bekerja dalam kesatuan sistem, hasilnya lebih besar daripada jumlah produksi masing-masing subsistem. Konflik merusak sistem dan menciptakan sinergi negatif. Produksi subsistem yang bekerja dalam kesatuan sistem lebih kecil daripada jumlah produksi masing-masing subsistem. Keadaan ini menimbulkan ketidakpastian pencapaian tujuan organisasi. Yang keempat, menurunkan mutu pengambilan keputusan. Konflik yang konstruktif atau sehat membantu dalam pengambilan keputusan dengan menyediakan alternatif yang diperlukan. Akan tetapi, jika konflik berkembang menjadi konflik destruktif dan tidak sehat dan menghasilkan kebuntutan diskusi, fitnah, agresi, dan sabotase, serta sikap saling percaya, situasi seperti ini tidak mungkin mengembangkan sumber alternatif dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, itu sikap dan perilaku negatif. Konflik akan menurunkan motivasi kerja, komitmen berorganisasi, absentisme, kepuasan kerja, rasa saling percaya, serta sabotase dan pencurian. Yang keenam, kesehatan. Konflik menyebabkan pihak yang terlibat konflik marah, stres, kecewa, emosional, dan irasional. Keadaan ini meningkatkan kemungkinan tekanan darah seorang meningkat, terkena stroke, serangan jantung, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu strategi dalam penyelesaian konflik. Teknik simulasi konflik antara lain penempatan orang luar ke dalam kelompok, penyusunan kembali organisasi, pengefektifan komunikasi, peningkatan kesejahteraan, pemilihan pimpinan yang tepat, dan perlakuan yang berbeda. Owens memaparkan 4 kecenderungan strategi atau cara mengatasi konflik, yaitu yang pertama, kolaborasi, yaitu proses ketika orang-orang bekerja sama untuk menegaskan problem mereka, kemudian mengikut sertakan dalam pemecahan problem bersama-sama. Yang kedua, perundingan, yaitu kompromi dan bentuk lain dari pemecahan perbedaan yang memiliki elemen bersama dengan pemecahan masalah secara kolaborasi. Yang ketiga, penghindaran, yaitu penarikan diri atau hidup berdampingan secara damai dalam perbedaan, sering digunakan untuk menghadapi konflik. Yang terakhir atau yang keempat yaitu perjuangan kekuasaan, tentu satu usaha pada masing-masing orang untuk menang tanpa memperhatikan konsekuensi-konsekuensi pada orang lain. Baiklah, mungkin itu saja penjelasannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.